Oke, ini normal tetapi masuk dalam kategori anemia tingkat ringan. Oke, sambil saya catat dulu, boleh pinjam hasil labnya? Oke. Ini pemeriksaan kehamilannya bukan pertama kali di sini ya, sebelumnya sudah pernah periksa di sini ya. Kemudian tanggal lahir Ibu 28 November 91 ya Bu ya. Oke. Kemudian sekarang usianya 32 tahun. Ibu ini sebelumnya saya minta izin buat direkam ya. Nanti namanya saya samarkan sebagai edukasi nanti di YouTube. Berat badannya tadi sudah ditimbang Ibu? Berapa tadi? 62,7. Kemudian tinggi badannya berapa? 159. Kemudian HB-nya tadi 10,7. Terakhir berapa Ibu? 11,8 apa ya? Turunnya 1 ya Bu ya, 1,1 ya. Berarti sekarang ini kehamilan kedua. Enggak, kehamilannya keempat. Anak kedua. Oke. Usia kehamilan berapa Ibu? 34 minggu, 1 hari. 34 minggu plus 1 hari. HPL-nya kapan? Kalau HPS nanti kan 5 Juni ya. 5 Juni. Oke. Awal Juni. Ibu masih ingat berat badan sebelum hamil berapa? 50. 50. Oke, saya hitung dulu status gizinya waktu sebelum hamil ya Bu ya. 19,8 normal ya Bu ya. Oke, ini normal tetapi masuk dalam kategori anemia tingkat ringan. Si Ibu ini tadi sudah tanya sedikit ya tentang kebiasaan makan Ibu. Ini dedeknya tunggal atau kembar? Tunggal. Oke. Ada keturunan kembar. Kalau kita lihat tadi kan di berat badan sebelum hamil itu kan masuk dalam kategori normal. Nah, ketika Ibu berat badannya normal, kalau kita lihat di sini, berarti kenaikan berat badannya kan ini normal. Kemudian dedeknya tunggal, yang dianjurkan itu 11,5 sampai 16 kilo. Ibu sudah naik 12,7, berarti kan masih dalam ambang normal nih, masih aman gitu ya Bu ya. Kemudian yang jadi masalahnya adalah di 10,7 HB-nya. Memang kalau untuk ibu hamil itu minimalnya 11 ya Bu ya. Alhamdulillahnya lagi Ibu kesininya nggak yang mepet HPL, masih ada waktu kurang lebih sebulan lebih ya Bu ya, 1 bulan 7 harian lah. 1 bulan 2 minggu kurang lebih. Nah, itu untuk meningkatkan HB, karena HB itu beda dengan berat badan. Kalau berat badan mungkin seminggu bisa langsung naik 2 kilo gitu, mau minta berapa kilo bisa. Nah, kalau untuk HB ini memang minimal 1 bulan untuk kenaikannya. Nah, kan pas banget. Dilalah naiknya juga nggak harus yang membutuhkan banyak gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat lagi Ibu sudah nggak minum teh, kopi. Nah, mungkin agak sering sedikit-sedikit coklat gitu ya. Kemudian tablet tambah darahnya juga rutin minum. Nah, nanti kita cek karena memang mungkin bisa jadi aja dari lauknya kurang atau dari makanannya yang kurang. Seperti itu. Nah, dengan kaitannya HB itu yang pertama tetap kita lakukan suplementasi Bu. Nah, suplementasi tadi sudah dianjurkan sehari 2 kali gitu ya. Untuk suplementasinya tablet tambah darah tetap rutin minum, karena di suplementasi tablet tambah darah itu langsung tertuju asam folat ditambah dengan zat besi. Nah, jadi memang wajib banget diminum. Terus minumnya memang disarankan dengan air putih atau dengan air jeruk gitu. Mungkin selama ini kalau misalnya kita bikin air jeruknya kan jeruknya dulu yang diperas, baru air panasnya. Nah, itu menyebabkan vitamin C-nya bisa rusak atau hilang. Jadi memang disarankan untuk melarutkan gulanya, kita bisa menggunakan air hangat dulu, kita tambah air dingin, baru yang terakhir dibandingkan jeruknya. Seperti itu. Kemudian yang nggak dianjurkan adalah di itu Bu,
minum teh, kopi dan coklat. Ambil Iya, coklat coklatnya sebulan ini kan tinggal sebulan lagi nih. Kalau bisa Tidak bener-bener dulu enggak ya. dulu. Kalau misalnya masnya kebetulan kok ada turahan dari kakaknya nih, bisa dimasukin kulkas Oke. dulu atau mungkin buat ayahnya aja, Bapak. Ibu jangan sebagai penada dulu. Itu ya Bu ya. Nah, kadang yang suka miss adalah di susu. Nah, susu itu kan tinggi kalsium. Kalsium dengan zat besi itu muatannya sama Bu, sama-sama plus 2 gitu. Kalau di rantai kimianya yang terjadi ketika kalsium dan zat besi ini bertemu makannya bareng, otomatis dalam tubuh itu akan milih salah satu aja yang terserap. Jadi memang dianjurkan diberi jeda, paling enggak amannya sih 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam mungkin sudah aman gitu ya Bu ya, tapi memang lebih amannya sih 2 jam ke atas. Jadi ketika sekarang ini kalau misalnya mau minum susu, diberi jeda dengan memberi sarapannya tadi. Karena kan kalau sarapannya kita kan mesti ada zat besinya tuh. Nah, biar dua-duanya bisa terserap sempurna seperti itu. Itu yang pertama, suplementasi. Yang kedua dari makanannya. Jadi kalau misalnya udah suplementasi, ada tuh pasien yang saya tuh udah rutin tuh Mbak suplementasi, tapi kalau kita lihat lebih lanjut ternyata makanannya masih kurang ini gitu. Untuk makannya tadi sehari 4 kali sudah tepat dengan Ibu ya. Asupannya sehari 4 kali. Mungkin yang jadi fokus utama adalah di isinya, di lauk hewaninya. Kemarin hasil recallnya kemarin sih Indelalah belum ada daging merah. Nah, mulai sekarang kalau misalnya Ibu nggak enak, ada sehari tetap 4 porsi, nek bisa 5 porsi lebih bagus, boleh monggo. Ada salah satu porsi atau 2 porsi yang diisi dengan daging merah. Contoh daging merah apa? Bisa pakai ati ayam, ati sapi, daging sapi atau daging kambing. Mungkin kalau ati ayam itu kan biasanya satu bendel ya, dengan usus, dengan ampela. Ibu pilih bagian atinya aja. Iya, murni ati. Karena ati tok itu cuma sedikit ya Bu ya. Berarti satu porsinya ada 2 ati. Nanti ampelanya buat kakaknya malah nggak apa-apa. Kalau kakaknya butuh kolesterol, kalau Ibu nanti jangan terlalu banyak kolesterol, nanti takut kelebihan. Daging sapi, daging kambing boleh, yang penting mateng gitu ya Bu ya. Mbak, lah terus untuk mengganti yang lain gimana? Kalau misalnya daging merah semua kan enak, bisa pakai daging warna putih. Kayak misalnya pakai telur, pakai ayam atau pakai ikannya nggak harus ikan laut, ikan tawar juga boleh gitu. Ditambah lagi komponen zat besi itu kan juga dibantu dengan protein. Tanpa adanya HB itu nggak akan terbentuk kalau nggak ada protein. Itu lauk nabati juga kita butuhkan. Kemarin belum begitu muncul, baru tahu 2 potong aja ya. Ya. Tetap 4 porsi, tetap dianjurkan 4 porsi. Nanti sesuai dengan ukurannya, 1 porsinya setara dengan 1 porsi tempe itu 50 gram atau 2 potong sedang. Kalau bungkus daun itu Bu, nah itu 2 bungkus. Ya. Kemudian ini juga nggak kalah penting, sayur-sayuran hijau. Kalau orang zaman dulu ngomongnya harus bayam. Nah, kalau sekarang ini kita memang carinya yang warna hijau. Kenapa kok warna hijau? Karena dia tinggi akan, yang pertama ada zat besinya. Walaupun nggak sebanyak daging-dagingan, tapi ada zat besinya. Yang kedua adalah tinggi vitamin C Bu. Nah, karena ada tinggi vitamin C dan ada zat besi, itu jadi sehari tetap 4 porsi. Iya. Nggak, mungkin tadi kan Ibu menggantinya dengan buah. Nah, mungkin buahnya kan zat besinya nggak bisa sebanyak sayur. Kalau bisa mulai sekarang ya buahnya banyak, sayurnya juga banyak. Habis makan dianjurkan langsung makan buah. Kebalikan dari teh, kopi, dan coklat, kalau buah itu yang tinggi akan vitamin C, dia akan membantu penyerapan zat besi. Jadi kalau habis makan langsung makan buah-buahan, vitamin C yang tinggi itu di buah apa Mbak? Contohnya misalnya tomat itu tinggi vitamin C, kemudian ada di jambu biji, yang warnanya pink itu. Dalamnya dibuka isinya pink. Kemudian ada di jeruk, jelas buah naga juga boleh.
kayak gitu. Nah kalau sudah buahnya juga 4 porsi, kita berarti melihat dari asupan gulanya. Memang gulanya ini kan biasanya trimester 3 tuh penambahan berat badannya cepet banget biasanya. Ya Bu ya, tahu-tahu naik 2 kilo, tahu-tahu naik. Nah itu untuk menjaga tadi kan maksimalnya hanya 16 kilo. Nah biar nggak lebih dari 16 kilo, memang asupan dari gula dan minyak itu kita perlu lihat lagi kayak gitu. Kalau minyak memang sebanyak 5 porsi. Mungkin ada pertanyaan Ibu terkait dengan gizi atau makanan, boleh? Sudah cukup. Oke. Ini tadi sudah ambil obat? Belum ya? Nanti. Setelah ini berarti ambil obat ya, karena bukunya sudah dibawa. Nanti setelah ambil obat berarti sudah selesai. Ini leafletnya boleh sebagai bacaan di rumah. Lancar persalinannya. Terima kasih.